Selamat malam jemaat, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, Shalom. Sama-sama siapkan hati kita malam hari ini. Kita akan bersama-sama masuk dalam persekutuan kita. Tundukkan kepala bersama-sama, satu hati kita berdoa. Terima kasih Tuhan yang baik buat kasih-Mu, kesetiaan-Mu yang boleh kami terima, kami alami sepanjang minggu ini. Terima kasih Tuhan sudah pimpin kami. Terima kasih Tuhan sudah cukupkan setiap kebutuhan kami. Terima kasih Tuhan sudah sertai setiap langkah kami. Malam hari ini waktunya kami membangun mezbah kami bersama-sama. Kami percaya Engkau hadir tengah-tengah kami. Dimanapun anak-anak-Mu berada di rumah kami masing-masing. Kehadiran Tuhan boleh menjamah kami, menguatkan kami, bahkan memulihkan setiap hati. Kami menyambut kehadiran Tuhan malam hari ini dengan hati yang terbuka, dengan hati yang bersyukur. Kami siap untuk mengagungkan Engkau Allah kami yang hidup. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Sama-sama angkat suaramu Bapak Saudara, naikkan pujian buat Dia Allah yang luar biasa. Kerajaanmu kekal. Kami mengangkat hati kami bersama malam hari ini Tuhan, menaikkan pujian untuk Allah yang luar biasa. Sama-sama kami Bapak Ibu Saudara katakan, pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran. pada siapa kau bandingkan? Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang besar? Katakan tidak ada, tak ada. Kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar namamu Tuhan, sorak kemenangan.
Sungguh tidak ada yang seperti Engkau Allah kami yang hidup. Kedahsyatanmu bagi kami, keajaiban perbuatanmu bagi kami, tidak pernah bisa kami bandingkan dengan apapun. Kami mengangkat hati kami malam hari ini Tuhan, menghadap Engkau. Kami mengagungkan Engkau Allah kami yang besar, pemilik hidup kami, yang mengatur, mengendalikan seluruh hidup kami. Terima kasih buat anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih buat kesetiaan-Mu. Anugerah-Mu kepadaku tak pernah berubah, perbuatan-Mu terlukiskan di dalam hatiku, tercengangku dibuat-Mu, ku kagum padamu. Tak ada hal di hidupku yang luput dari-Mu. Kau indah, Kau mulia, tiada seperti-Mu. Ku ingin hidupku menyenangkan-Mu. Oh, kami menyembah-Mu, Yesus. Angkat suara sama-sama katakan, Kau terawal dan terakhir, pencipta segalanya. Seluruh bintang pun bersinar oleh ucapan-Mu. Engkau pun mengasihiku, menulis hidupku. Tak henti segenap nafasku, menyembah-Mu selalu. Ku puji, ku sembah, tiada seperti-Mu. Ku ingin hidupku menyenangkan-Mu. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah-Mu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Oh, sama-sama. Anugerah-Mu kepadaku tak pernah berubah, perbuatan-Mu terlukiskan di dalam hatiku, tercengangku dibuat-Mu, ku kagum padamu. Tak ada hal di hidupku yang luput dari-Mu. Ku puji, ku sembah, tiada seperti-Mu. Ku ingin hidupku menyenangkan-Mu. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah-Mu.
seperti-Mu. Yesus Tuhan, terima kasih, terima kasih. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah-Mu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah-Mu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah-Mu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Sebagai persembahan yang hidup. Sebagai persembahan yang hidup. Bagimu. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan sorga, kembali kami mengucap syukur berterima kasih Tuhan buat kesempatan malam hari ini kami dapat beribadah. Tuhan, pakai setiap kami untuk dapat melakukan ibadah dengan benar, terutama hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, urapi dengan kuasa Roh Kudus, sehingga biarlah apa yang tersampaikan berasal daripada firman Tuhan saja. Berbicaralah kepada kami Tuhan, kami siap belajar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Salam saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Bagaimana kabarnya malam hari ini? Luar biasa, karena Tuhan Yesus luar biasa. Puji Tuhan, kalau malam hari ini kita masih dapat beribadah, itu semua karena kasih anugerah Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tak seorang pun daripada diri kita yang ada hadir dalam ibadah hari ini mau disebut dengan kata orang bodoh. Umumnya setiap orang akan melakukan reaksi ketika disebut menjadi orang yang bodoh. Tapi malam hari ini saya akan membawa suatu renungan dengan judul Jangan Bodoh, Ayo Belajar Mengerti Kehendak Tuhan. Dan sebagai renungan malam hari ini kita ambil dari kitab Efesus pasal 5 ayat yang ke-17. Kitab Efesus pasal 5 ayat yang ke-17. Efesus 5 ayat 17, demikian firman Tuhan. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kitab Efesus ini ditulis oleh Rasul Paulus untuk mengingatkan jemaat Efesus bahwa mereka sebagai anak-anak terang, bahwa mereka sebagai orang-orang yang punya status anak-anak terang diingatkan oleh Rasul Paulus untuk dalam setiap tindakan, setiap apa yang dilakukan harus berdasarkan
oleh apa yang sudah diajarkan oleh Rasul Paulus, yaitu tentang kebenaran firman Tuhan. Untuk itu Rasul Paulus berusaha semaksimal mungkin mengingatkan dengan cara menasihati, baik dengan nasihat yang lembut atau halus, dengan juga nasihat yang pedas atau sedikit keras. Dan ayat ini dari Efesus 5 ayat 17 akan kita bagi menjadi dua. Yang pertama, bagian A, dikatakan, sebab itu janganlah kamu bodoh. Saudaraku, kata sebab itu mengingatkan kita semua bahwa kalau kita tidak mau disebut bodoh, ada hal-hal yang harus kita hindari dengan perkataan, pikiran, dan perbuatan kita. Dalam hal ini, Rasul Paulus mengingatkan satu hal, bahwa kebodohan bukan hanya terjadi atau bisa disebut kepada seseorang kalau orang itu tidak berpendidikan atau buta huruf. Hal seperti itu sudah wajar atau tidak salah kalau disebut orang bodoh. Tetapi yang disebut Rasul Paulus untuk berhati-hati menjaga supaya orang yang sudah disebut sebagai anak tak terang tidak disebut bodoh adalah dari perbuatan. Dalam hal ini kita akan membahas tentang sifat atau perbuatan manusia yang egois. Kata egois artinya berarti memikirkan diri sendiri atau mementingkan kepentingan sendiri tanpa peduli orang lain. Dan hal ini terjadi ketika seseorang sudah merasa kalau dia sudah berhasil atau sukses dan cenderung untuk mementingkan diri sendiri tanpa peduli orang lain. Contoh yang nyata daripada orang yang egois atau orang yang mementingkan diri sendiri di Lukas 12 ayat 20 saya bacakan untuk Anda. Firman Tuhan berkata demikian, Lukas 12 ayat 20. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam hari ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apakah yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti. Jadi ayat ini dari Lukas 12 ayat 20 perumpamaan tentang seorang kaya yang dikatakan bodoh. Orang kaya yang dikatakan bodoh lebih jelas lagi di ayat 21-nya berbicara atau menerangkan sebagai berikut. Lukas 12 ayat 21 berkata demikian. Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Jadi orang kaya yang disebut bodoh karena dia mengumpulkan harta hanya bagi kepentingan dirinya sendiri tanpa peduli orang lain, sehingga dia disebut juga tidak kaya di hadapan Allah. Jadi ternyata kebodohan itu adalah bukan hanya karena tidak sekolah atau tidak mengenyam pendidikan, tetapi bagi Tuhan kebodohan itu lebih lagi bagi orang yang merasa bahwa dia sudah hebat. Dalam hal ini dari Lukas 12 ayat 20 tentang orang yang kaya. Kita tahu ceritanya di Lukas 12 tentang orang kaya ini, bahwa ketika dia berkata bahwa hartaku berlimpah-limpah, dan ketika dia melihat gudang sempat penyimpanan barangnya tidak cukup, dia berpikir untuk merombak atau merubah gudangnya untuk membuat yang lebih besar lagi. Dan pada akhirnya dia berkata, hai jiwaku, padamu banyak makanan, nikmatilah dan silakan pakai untuk kepentingan dirimu. Dari kata-kata yang terakhir bahwa Tuhan melihat bahwa orang kaya ini hanya mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri tanpa peduli orang lain. Makanya di ayat 20 firman Tuhan berkata, hai engkau orang bodoh, malam hari ini jiwamu juga akan diambil daripadamu, dan apakah yang telah kau sediakan
untuk siapakah itu nanti. Jadi dari Lukas 12 ayat 20 dan 21 ini kita bisa melihat gambaran betapa orang yang punya sifat egois itu tidak berkenan di hati Tuhan. Karena itu supaya kita tidak disebut menjadi orang bodoh, apapun status kita, mungkin kita sebagai orang kaya, pergunakanlah kekayaan itu untuk memuliakan Tuhan atau bisa dipakai untuk membantu orang lain atau menyumbang ke panti asuhan, yatim piatu atau tempat-tempat yang membutuhkan saluran yang perlu untuk dibantu. Hal yang pertama tentang orang bodoh. Dan hal yang kedua tentang orang bodoh, masih sekitar orang bodoh. Bahwa kebodohan itu juga bisa terjadi kepada setiap siapa saja, termasuk orang-orang yang menyebut dirinya pejabat atau menyebut dirinya hamba Tuhan atau imam dan sebagainya. Ternyata ketika firman ini dibentangkan, saya menyadari betapa kadang-kadang kita juga merasa bahwa kita sudah adalah bukan orang bodoh, tetapi ketika kita diberitahu kesalahan kita, diberitahukan, dicelikkan tentang segala perbuatan kita, baru kita tahu bahwa kita ternyata juga termasuk orang-orang yang bodoh. Jadi orang bodoh yang kedua disebut dalam kriteria melanggar perintah Allah atau melakukan tugas yang bukan tugas dan yang menjadi kewajibannya. Dalam hal ini saya ambil contoh seorang Raja Saul di kitab 1 Samuel 13 ayat 13. 1 Samuel 13 ayat 13 dikatakan di situ, kata Samuel kepada Saul, perbuatanmu itu bodoh, engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu, sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Jadi Raja Saul disebut bodoh oleh Nabi Samuel. Kenapa disebut bodoh? Ternyata ada hal yang sudah dilakukan oleh Raja Saul yang bukan menjadi tugas dan tanggung jawabnya, diambil alih. Di 1 Samuel 13 ayat 9 dijelaskan kesalahan yang dilakukan oleh Saul. Saya bacakan 1 Samuel 13 ayat 9. Sebab itu Saul berkata, bawalah korban keselamatan dan korban bakaran itu kepadaku. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran. Artinya dalam hal ini Raja Saul yang bukan tugas dan tanggung jawabnya untuk membakar korban persembahan dan korban keselamatan, dia ambil alih. Tetapi sebagai manusia, kita juga akan berkata, loh, di ayat sebelumnya Pak, digambarkan, dijelaskan bahwa kenapa Raja Saul harus melakukan itu. Ternyata ada keadaan darurat, ada keadaan yang menurut Raja itu perlu segera diambil tindakan. Yaitu keadaan kritis ketika orang Palestina sudah datang dengan kereta kuda dan pasukannya yang dikatakan berupa seperti pasir, pasir di tepi laut. Artinya orang Palestina sudah siap untuk memerangi Raja Israel ketika itu yang dipimpin oleh Raja Saul. Jadi alasan Raja Saul untuk membakar korban keselamatan dan korban bakaran itu karena situasi yang kritis. Tetapi saudaraku, ternyata apapun alasannya, jika tugas dan tanggung jawab itu bukan tugas kita, Tuhan tidak mau kita melakukannya. Jadi di dalam Tuhan, terutama di dalam jabatan rohani, Tuhan mau kita mengerti bahwa bukan setiap orang yang sudah diberikan, bukan setiap orang bisa dengan sembarangan mengambil atau melakukan tugas yang sudah diberikan oleh Tuhan. Misalnya seperti Raja Saul ini, bahwa yang ditentukan Tuhan untuk membakar korban keselamatan dan korban bakaran adalah Samuel. Tetapi
ternyata karena situasi dan pada saat itu Samuel yang ditunggu-tunggu oleh Raja Saul tidak datang-datang, diambil alih oleh Raja Saul. Tetapi bagi Tuhan, apapun yang menjadi alasan, sekedar istilahnya kita mengatakan, wah daripada terlambat Pak karena musuh sudah datang, ya kan nggak ada salahnya kita punya inisiatif. Bagi Tuhan hal-hal seperti itu tidak masuk akal dan sangat dibenci oleh Tuhan. Makanya Samuel berkata kepada Raja Saul, perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Jadi dari ayat ini kita bisa tahu bahwa kebodohan juga bisa terjadi kepada siapa saja, termasuk hamba Tuhan. Karena itu kita harus mengerti mana tugas dan tanggung jawab yang sudah diperintahkan atau diberikan kepada kita menjadi tugas kita. Mari kita lakukan dengan benar. Jangan sampai tugas dan tanggung jawab yang kita berikan itu, yang sudah diberikan itu kita lalaikan begitu saja. Demikian juga kalau tugas dan tanggung jawab yang sudah diberikan bukan diberikan kepada kita, jangan sekali-kali mengambil alih. Itu bagi Tuhan merupakan suatu pelanggaran hukum Tuhan. Dan bagian B dari Efesus 5 ayat 17 ini berkata demikian. Tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kata tetapi usahakanlah. Ini artinya bahwa kita harus melakukan sesuatu atau dalam tanda kutip tidak bisa diam atau tidak bisa pasrah saja. Ya saya menunggu apa kata Tuhan. Tidak, kita harus melakukan usaha supaya kita bisa mengerti kehendak Tuhan. Mengerti kehendak Tuhan itu buat saya dan saya bersyukur, saya suka sekali di Efesus 2 ayat 10. Efesus 2 ayat 10 buat saya adalah merupakan kehendak Tuhan bagi diri saya. Berkata demikian, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya, Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi Efesus 2 ayat 10 ini bagi saya adalah merupakan kehendak Tuhan yang harus saya laksanakan. Karena saya percaya bahwa ayat ini tidak salah. Saya percaya bahwa saya adalah buatan Allah dan diciptakan seperti Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Dan pekerjaan baik yang harus kita lakukan itu adalah pekerjaan yang sudah dipersiapkan Allah sebelumnya. Jadi dari ayat ini saya merasa bersyukur ternyata Tuhan juga bisa memakai siapa saja dari latar belakang apapun untuk dipakai untuk melakukan pekerjaan baik yang sudah dipersiapkan Allah sebelumnya. Karena itu mari kita hidup di dalam pekerjaan yang sudah disiapkan Allah dengan kita bisa mengerti kehendak Tuhan. Mengerti kehendak Tuhan juga kita harus bisa menyelaraskan pikiran dan perasaan kita sesuai dengan apa yang ada dalam pikiran Kristus. Karena kalau kita ada dalam pikiran dan perasaan Kristus, kita akan tidak salah di dalam melakukan kehendak Tuhan. Apa itu pikiran dan perasaan dalam Kristus? Filipi 2 ayat 5 berkata demikian, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Jadi pikiran dan perasaan Kristuslah satu-satunya patokan kita untuk bisa melakukan kehendak Tuhan. Di luar itu kita akan bisa salah. Mungkin dengan pikiran kita berpikir, wah saya sedang melakukan kehendak Tuhan. Tetapi karena itu kita pakai dengan pikiran kita, ya dengan cara mungkin ya kita mempersembahkan sesuatu, tetapi dengan pikiran kita. Tetapi ketika kita tidak sesuai dengan pikiran Kristus, pasti bisa salah dalam melakukan kehendak Tuhan. Karena itu pikiran dan perasaan yang dalam Kristus Yesus itulah sebagai patokan yang harus kita lakukan. Pikiran dan perasaan dalam Yesus itu ada tertulis di dalam
Filipi 4 ayat 8. Filipi 4 ayat 8 saya bacakan demikian firman Tuhan. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Jadi Filipi 4 ayat 8 ini menjamin bahwa inilah pikiran dan perasaan Kristus Yesus. Tetapi kalau kita mau jujur, bertanya dalam hati kita, mungkinkah kita bisa melakukan apa yang terdapat di dalam Filipi 4 ayat 8? Satu saja misalnya, kita mau mengatakan semua yang benar. Jujur bahwa setiap dari langkah hidup kita setiap hari, kita belum berani berkata, dan saya secara pribadi pun tidak berani berkata bahwa apa yang saya lakukan sudah benar semuanya. Dan saya mau jujur bahwa banyak lebih daripada hal-hal yang salah, yang tidak benar yang saya lakukan daripada yang benar. Karena itu pertanyaannya, mampukah kita melakukan Filipi 4 ayat 8 dalam hidup kita ini? Karena di sini ukurannya saya katakan sesuai dengan pikiran dan perasaan Kristus Yesus. Jadi artinya pikiran dan perasaan Kristus Yesus itu sempurna. Jadi ibaratkan nilai, dia harus nilai 10. Salah satu saja itu belum bisa masuk kategori sempurna. Dan memang secara manusia kita tidak akan bisa sanggup melakukannya. Tetapi firman Tuhan menuntut kepada setiap kita, kalau kita memang adalah anak-anak terang, anak-anak Tuhan Yesus atau murid-murid Yesus, kita dituntut untuk bisa melakukannya, untuk bisa sama seperti Kristus. 1 Yohanes 2 ayat 6. 1 Yohanes 2 ayat 6 berkata demikian. 1 Yohanes 2 ayat 6 1 Yohanes 2 ayat 6 berkata, barang siapa mengatakan bahwa ia ada dalam dia, di dalam Kristus, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Artinya saya mau katakan bahwa kita harus melakukan seperti apa yang Tuhan mau di Filipi 4 ayat 8 tadi. Jadi kita enggak perlu bertanya apakah kita mampu atau tidak, apa kita sanggup atau tidak. Pertanyaannya sebetulnya bukan sanggup atau tidak, mampu atau tidak, tetapi kita mau enggak, dan kita memang menyadari enggak bahwa kita ini adalah milik Kristus, bahwa kita ini adalah murid-murid Yesus. Kalau kita merasa dan percaya bahwa kita adalah milik Kristus, murid-murid Kristus, dikatakan kita wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Karena kekristenan kita ini adalah bukan sekedar ajang agama, tetapi meneladani apa yang sudah Kristus lakukan dalam hidup ini, makanya kita disebut Kristus. Jadi makanya orang Kristen disebut pengikut Kristus, murid-murid Kristus. Jadi kalau kita memang pengikut Kristus atau murid Kristus, kita wajib hukumnya sama hidup seperti Kristus telah hidup. Jika kita masih belum seperti Kristus dan banyak melakukan kesalahan dan dosa-dosa, kita perlu introspeksi diri. Kita perlu bertobat dan terus bertobat. Terus bisa bagaimana melakukan sebagaimana Kristus telah hidup. Memang kita harus akui tidak mudah dan tidak gampang saudaraku. Tetapi firman Tuhan tetap memberikan solusi kepada kita semuanya. Bahwa apapun yang menurut kita tidak mungkin, apapun yang menurut kita tidak akan mampu, Tuhan tidak salah ketika berkata di Filipi 4 ayat 8 tadi, bahwa semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, bisa kita lakukan kalau kita mau hidup seperti Kristus dan punya komitmen bahwa kita siap melakukannya. Satu ayat yang menguatkan kita, yang membuat kita bahwa optimis pasti bisa melakukannya. Mari buka
Kisah Rasul 1 ayat 8. Kisah Rasul 1 ayat 8, jaminan buat kita bahwa kita mampu melakukan apa yang terdapat di dalam pikiran dan perasaan Kristus Yesus itu dengan kuasa Roh Kudus, bukan dengan kekuatan kita, saudaraku. Kisah Rasul 1 ayat 8 saya bacakan demikian firman Tuhan. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Judea dan di Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi ayat ini menjamin bahwa kita dimampukan dengan kuasa Roh Kudus, dan Roh Kudus itu sudah ditaruh dalam diri kita. Tinggal bagaimana kita untuk tidak mendukakan Roh Kudus, arti mengaktifkan Roh Kudus yang ada dalam diri kita, sehingga Roh Kudus ini bisa membantu kita, memberikan hikmat, teladan, mengajar kita bagaimana supaya bisa kita melakukan kebenaran-kebenaran seperti pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus di dalam Filipi 4 ayat 8 tadi. Jadi saudaraku, tidak ada kata lain yang bisa membuat kita beralasan, enggak bisa Pak, kita masih hidup di dunia, enggak mungkin bisa sama seperti Kristus. Bisa, ayat tadi Kisah Rasul 1 ayat 8 itu sudah diberikan kepada kita dengan gratis. Tinggal bagaimana kita mau atau enggak. Kalau kita mau bahwa Roh Kudus yang menjamin, Allah yang menjamin, bukan saya. Ayat ini berkata, dan saya bacakan lagi supaya kita semua belajar mengerti kehendak Tuhan dan tidak disebut menjadi orang bodoh. Kisah Rasul 1 ayat 8 berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Judea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi dari renungan firman Tuhan malam hari ini yang cukup singkat, kita sudah diajar bagaimana kita supaya tidak disebut bodoh. Jangan kita gampang menghakimi orang, mengatakan orang bodoh. Tetapi ternyata kita sendiri lebih bodoh daripada orang lain. Karena kebodohan yang kita lihat sehari-hari itu sudah wajar. Tapi ketika Tuhan berkata kepada kita, hai engkau orang bodoh, malam hari ini juga jiwamu diambil. Lalu kita terkaget-kaget. Loh kenapa? Karena kamu tidak mempunyai sifat egois. Kamu tidak memperdulikan orang lain. Kamu tidak ada rasa empati terhadap orang lain. Kamu hanya mementingkan dirimu sendiri. Tuhan tidak senang dan Tuhan tidak suka seperti itu. Tuhan dengan keras mengatakan, engkau adalah orang bodoh. Dan kita juga harus menyadari bahwa tugas dan tanggung jawab yang sudah diemban kepada kita itu ada suatu mandat yang harus kita pegang teguh. Jangan sampai tugas dan tanggung jawab sudah diberikan kepada kita, kita salah gunakan atau kita mengambil alih tugas orang lain yang bukan tugas kita. Raja Saul, seorang raja yang dipilih dan dipakai Allah, dan seyogianya dia akan dipakai Tuhan untuk menjadi raja selama-lamanya. Tetapi karena kebodohannya, karena dia mengambil alih tanggung jawab yang bukan tugasnya, mempersembahkan korban keselamatan dan korban bakaran, akhirnya nasibnya cukup sampai di situ bahwa Tuhan berkata, stop, cukup sampai di sini kekuasaanmu, dan aku sudah memilih orang lain yang lebih menuruti akan firman-Ku. Karena itu biarlah melalui renungan firman pada malam hari ini, semakin hari kita semakin menyadari bahwa kita sebagai orang-orang, anak-anak terang, mempunyai tugas dan tanggung jawab tidak mudah. Tapi percayalah, tugas itu bisa kita lakukan karena kita sudah diperlengkapi dengan Roh Kudus dalam diri kita. Karena itu sekali lagi, ayo semangat, tetap percaya dan optimis bahwa kita mampu bukan karena kekuatan kita, tetapi karena Allah yang berjanji dan kuasa Roh Kudus itu sudah diberikan. Tinggal bagaimana kita melakukannya dalam hidup ini. Itulah renungan firman malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih buat renungan singkat malam hari ini
yang mengingatkan kepada setiap kami supaya kami sebagai anak-anak terang tidak tahu dan ingat apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kami Tuhan. Firman-Mu berkata, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Itu artinya kami mendapat teguran, kami mendapat peringatan kepada Tuhan, bahwa selama ini kami merasa bahwa kami adalah orang pintar, bukan orang bodoh. Tetapi ketika firman-Mu dibentangkan, kami dicelikkan, bahwa ternyata selama ini kami adalah orang-orang yang lebih bodoh daripada orang-orang lain. Karena kamu mempunyai sifat egois yang sangat dibenci oleh Tuhan, yang tidak disukai oleh Tuhan. Karena Engkau berkata, kami harus mengasihi sesama kami dan peduli kepada orang lain. Tetapi selama ini kami hanya memakai apa yang Tuhan berikan kepada kami itu untuk kepentingan kami sendiri. Ampuni kami Tuhan, apabila hal itu sudah kami lakukan dan kami malam hari ini tidak mau disebut bodoh, tetapi biarlah kami mau belajar mengerti kehendak Tuhan. Karena kami tahu bahwa kehendak Tuhan itulah yang terbaik untuk kami. Bahwa kehendak Tuhan bahwa supaya kami melakukan kebenaran firman-Mu dengan sungguh-sungguh melalui pikiran dan perasaan yang terdapat di dalam Kristus Yesus. Bukan daripada pikiran dan perasaan kami Tuhan. Karena kami tahu bahwa ketika kami melakukan dengan pikiran dan perasaan Kristus Yesus, kami percaya kami sudah melakukan kehendak-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu terbatas dalam menyampaikan kebenaran firman Tuhan, tapi biarlah kebenaran firman-Mu yang datang malam hari ini membuat kami semakin hari semakin yakin bahwa kami sudah mengerti dan melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Sekali lagi datang pada Tuhan, mari bawa hati yang berserah, serahkan seluruh keberadaan hidup kita pada tangan pencipta kita. Tundukkan kepala kita bersama-sama, Bapak Ibu Saudara, aku angkat hati satu kali lagi. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengikut Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk
mengakhiri ibadah malam hari ini, mari kita terima berkat Tuhan. Biarlah damai sejahtera yang daripada Allah Bapa di surga, cinta kasih yang daripada Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan rohnya dengan rohnya yang kudus, kiranya memberkati hidup kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita semua yang sudah diberkati Tuhan berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati kita.